Mungkin ingat episode tentang Sa'labah bin Hatib Al-Ansari. Ini sahabat yang miskin, tapi kemiskinannya tidak menghalangi ibadahnya. Di mana ada Rasul sholat, di situ Sa'labah ikut. Cuma Sa'labah ini tiap selesai sholat langsung pulang, tidak wirid, tidak zikir, tidak doa. Jadi kalau sahabat yang lain selesai sholat Allahumma antas salam, Sa'labah ini selesai sholat Allahumma lantas jalan. Lalu ditanya oleh Rasul satu hari, Sa'labah, ya Rasul, kau ini macam orang munafik, tidak betah di masjid. Bukan ya Rasul, tidak penting wirid dan zikir. Penting ya Rasul. Kenapa kamu selesai sholat terus pulang? Saya orang miskin ya Rasul, sarung satu berdua sama istri saya. Jadi waktu saya sholat, istri saya di rumah nunggu giliran sarung. Kalau saya wirid, kebablasan istri saya itu. Jadi beginilah, sudah kadang ditanya, doakan saya jadi orang kaya ya Rasul. Kalau saya kaya kan enak, ibadahnya tenang, sarung punya saya masing-masing. Sa'labah, iya. Kau orang Islam toh? Iya. Bagi orang Islam contohnya siapa? Tuhan ya Rasul. Kau lihat saya kaya enggak? Enggak. Ngapain minta kaya? Iya ya. Iya. Pulang. Dah besok ketemu lagi. Bagaimana Sa'labah? Doakan aja lah ya Rasul, saya jadi kaya. Sa'labah, sedikit kamu syukuri, lebih baik daripada banyak tapi tidak kuat memikulnya. Iya ya Rasul. Iya, sudah pulang. Hari ketiga nekat, ya Rasul, kalau dikasih kaya saya akan jadi orang baik-baik. Saya mau sedekah, saya mau bantu masjid, saya mau bangun rumah sakit. Biasalah bahasa kampanye. Akan. Pokoknya kalau saya menang saya akan. Nah, setelah ternyata dikabulkan doanya, dia jadi orang kaya. Jangankan bangun masjid, zakat pun dia tidak mau bayar. Sa'labah. Nah, saya mau bilang dengan riwayat ini, banyak orang lulus ketika diuji dengan kemiskinan, tapi gagal setelah diuji dengan kekayaan. Ini memerlukan stabilitas temperatur batin. Banyak orang lulus ketika diuji dengan sebagai rakyat, tapi gagal setelah dia jadi pejabat. Tidak punya stabilitas temperatur batin. Maka diperlukan sikap istiqomah di dalam muhasabah ini. Paling tidak stabil, syukur dia bisa meningkat ke arah yang lebih tinggi lagi. Sekira itu, David. Tidak dibenarkan mencuri kain sarung walaupun niatnya untuk sholat. Jelas itu? Tidak dibenarkan mencuri kain sarung walaupun niatnya untuk sholat, dan sholatnya sendiri sah. Sholat dengan hasil sarung curian sah, tapi soal makbul kita nggak tahu. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Jadi kalau kita memang yakin betul hadiah ini terkait dengan tadi job, terkait dengan tugas, ada dampaknya di belakang hari, itu justru akan menyulitkan kita. Tapi kalau kita yakin ini ikhlas karena Allah, kenapa tidak? Hadiah itu kan sesuatu yang begini sebenarnya, ini penggunaan istilah bahasa. Kalau pemberian sejenis, selevel, maksud saya, kalau selevel itu namanya hibah. Kalau kepada yang lebih tinggi itu namanya hadiah. Kalau kepada yang lebih bawah itu namanya sedekah. Pahalanya sama, cuma penggunaan istilah yang beda. Saya sedekah sama presiden, bukan sedekah kalau sama presiden, hadiah. Hukumnya sama, hukum sedekah, cuma penggunaan istilahnya berbeda. Kalau selevel kita sebut hibah, saya hibahkan ini. Kalau kepada yang lebih atas kita sebut hadiah, kepada yang lebih bawah kita sebut sedekah. Hukumnya hukum sedekah.